Oleh BPN, Pak. Karena ini batasnya, karena masyarakat nggak tahu lagi, Pak. Juga mana yang BPN, mana yang proporsional, Ya. mana yang perhubungan. Ya. Syederalun banjir yang melanda Aceh beberapa hari terakhir telah merendam dan merusak puluhan ribu rumah, memutus akses jalan, serta memaksa ratusan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Di tengah situasi itu, Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Rifki Harsha atau TRH memutuskan untuk turun langsung meninjau dampak di lapangan. Ia tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, lalu tanpa banyak jeda langsung bergerak menuju Kabupaten Pidi. Di daerah ini sejumlah warga masih terendam setinggi lutut hingga pinggang, sementara lumpur pekat menutupi halaman, perabotan, dan lantai rumah. Banyak keluarga terpaksa mengungsi ke posko darurat, membawa hanya sedikit barang yang sempat diselamatkan. Itu ada pedasnya tuh Pak. Jam berapa kejadiannya? Pertama air mulai naik jam 2:30. Kepala kita kalau keluar airnya ini udah parah, nanti nggak bisa keluar. Terus saya dievakuasi sampai sekarang. Perjalanan kemudian berlanjut ke Pidi Jaya dan Biren. Di dua wilayah tersebut banjir tidak hanya merendam desa-desa, tetapi juga menggerus sebagian besar jalan utama. Rifki berjalan dari satu rumah ke rumah lain, melihat bagaimana lumpur dan endapan tanah menimbun ruang tamu, dapur, bahkan kamar tidur warga. Jembatan nasional lagi dibangun, Pak. Saya mungkin dalam ini juga bisa lewat kan lagi langsung ke Sekarang yang belum mulai dibersih. Bisa masuk di halaman rumah dibangun Masih. Kejadian jam berapa? Jam 3. oleh BPN, Pak. Karena ini batasnya, karena masyarakat nggak tahu lagi, Pak. Itu juga mana yang BPN, mana yang proporsional, Ya. mana yang perhubungan. Ya. Kalau ini mungkin BPN untuk pengukuran berdasarkan topografi yang lama dan dibagi tanah masyarakat luasnya masing-masing. Kalau pekerjaan bisa pakai pertanian atau PU. Ya. Kondisi semakin berat saat rombongan tiba di Biren. Aksi jalan di titik itu terputus total. Di tengah gelap malam, hanya diterangi senter dan lampu nelayan, rombongan menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu. Perahu itu biasanya dipakai untuk memancing, namun kini menjadi satu-satunya alat transportasi untuk membawa warga dan petugas melintas. Dari Lok Semawe, rombongan bersiap melanjutkan perjalanan pada dini hari. Rombongan harus tiba di Aceh Tamiang sekitar pukul 9 pagi, daerah yang disebut sebagai pusat kerusakan terparah. Di wilayah itu puluhan rumah rusak berat, beberapa roboh terseret arus, dan sebagian lainnya tampak hanya menyisakan rangka atap saja. Ratusan warga berkumpul di posko-posko pengungsian, duduk di tikar seadanya, berdesakan dengan balita, lansia, dan ibu-ibu yang masih belum pulih. Banyak warga mengaku belum bisa kembali ke rumah mereka karena lumpur yang mengeras membuat pintu dan jendela tak bisa dibuka. Di sejumlah titik aliran listrik padam total, membuat malam semakin gelap dan mencekam. Masalah terbesar yang mereka hadapi adalah ketiadaan air bersih, sanitasi darurat yang belum memadai, serta alat pembersihan untuk mengangkat lumpur dari rumah mereka. Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, menyampaikan rasa prihatin dan juga empati atas kejadian yang dihadapi ibu sekalian. Mudah-mudahan ada sedikit bantuan bisa meringankan beban sebagian kecil mungkin beban dari Bapak Ibu sekalian, tetapi insya Allah pemerintah akan terus
upaya untuk yang membuat keadaannya sedikit lebih baik lah untuk ibu-ibu sekalian. Rifki bergabung dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka berjalan menyusuri permukiman yang hampir tak dapat dikenali lagi. Kedua pejabat ini memastikan bahwa pemerintah pusat akan mengkoordinasikan kebutuhan darurat tersebut. Rifki menjalin komunikasi dengan kementerian terkait untuk memastikan perbaikan jalur darurat dan jembatan sementara dilakukan secepat mungkin, mengingat Aceh Tamiang masih terisolasi di beberapa titik. Bagi Rifki, perjalanan kali ini bukan sekedar kunjungan kerja, tetapi pengingat tentang besarnya tanggung jawab sebagai putra tanah Rencong untuk memastikan masyarakat Aceh memperoleh pertolongan yang layak. Assalamualaikum Syederalun, saya Renzal Pandi, saat ini bersama Bapak Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Teuku Rizky Harsha, yang juga merupakan putra asli Aceh, dan saat ini berada di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang paling berat terdampak musibah banjir bandang yang melanda Aceh beberapa waktu lalu. Mungkin Pak Rifki bisa diceritakan seperti apa pandangan kita hari ini melihat situasi di Aceh Tamiang dan juga beberapa kesempatan dari kemarin kita berada di lokasi banjir Pak Rifki. Ya. Jadi memang sangat memprihatinkan, dan namun alhamdulillah akses masuk sudah dapat ditembus dalam beberapa hari ini, dan tadi pagi kami bersama tim jajaran Kementerian Ekraf dalam rangka Ekraf Peduli, rangkaian dari kegiatan sejak kemarin di Biren, Pidi Jaya, dan alhamdulillah pagi ini sudah tiba di Tamiang. Saat ini kami berada di salah satu posko yang berada di sini, koordinatornya Bu Nora, dan kami juga membantu beberapa bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makanan, dan juga kebutuhan lainnya. Namun memang masih membutuhkan banyak bantuan, terutama untuk beberapa minggu ke depan begitu. Dan kami juga menyerap aspirasi, masukan, dan juga harapan dari masyarakat terkait juga infrastruktur tentunya, kemudian listrik, sinyal handphone, dan juga MCK sementara, air bersih, dan juga untuk proses pembersihan di rumah-rumah begitu. Jadi ini juga akan kami sampaikan kepada kementerian lembaga terkait juga untuk dapat segera mendukung apa yang masyarakat harapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.